Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Montanis Patur di sini berkolaborasi dengan saudari Diana Jaiman dalam hal mengerjakan UTS mata kuliah Manajemen Perubahan, di mana kami mencoba menganalisis perusahaan PT Gudang Garam terkait dengan profil ataupun gambaran umum serta strategi-strategi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada PT Gudang Garam itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan sejarah singkat lahirnya ataupun cetusnya PT Gudang Garam itu sendiri. PT Gudang Garam Tbk ataupun tembakau adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Wino Widjojo yang merupakan pemimpin dalam produksi rokok kretek. Suryo Wino Widjojo adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Mendirikan Gudang Garam, ia sempat bekerja di pabrik rokok 93 milik pamannya. Berkat kerja keras, kerajinan, dan juga kreativitasnya, dia mendapat promosi, dianakinya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Suryo Wino Widjojo kemudian keluar dari pabrik rokok 93 dan pada usia 35 tahun di sini ia mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu pabrik rokok Gudang Garam Kediri, Jawa Timur. Dia membeli tanah di Kediri dan memulai memproduksi rokoknya sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Kelobot. Kemudian Gudang Garam itu sendiri didirikannya pada tahun 1958 dan berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500 ribuan orang yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Tahun 1958, Gudang Garam telah tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Produk Gudang Garam diantaranya adalah Gudang Garam Internasional, Surya 12, ada Surya 16, Surya Slims, Surya Signature, Surya Profesional, ada juga Surya Promile, Gudang Garam Nusantara, Gudang Garam Milk, Gudang Garam Merah. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menganalisis terkait dengan apa problem ataupun persoalan yang terjadi pada PT Gudang Garam itu sendiri. What's the next? What next? Nah, apakah akan lebih baik bagi Gudang Garam untuk mengikuti langkah pesaing terjun ke pasar milk atau sebaliknya tetap fokus pada pasar kretek dan menunggu perkembangan pasar milk? Why now? Apakah saat ini yang tepat bagi Gudang Garam? Bukanlah sebagai pemimpin pasar, seharusnya Gudang Garam masuk pasar milk terlebih dahulu daripada pesaingnya. Apakah saat ini masih ada kesempatan bagi Gudang Garam untuk memasuki pasar? Mari kita mencoba membedahnya. Kita berbicara ataupun berkaca dari visi PT Gudang Garam itu sendiri, menjadikan perusahaan yang besar, yang terpandang menguntungkan dan memiliki peran dominan dan industri rokok domestik. Nah, kita pertama berbicara terkait dengan berorientasi ke depan. Ini seperti apa PT Gudang Garam telah mencapai visinya pada saat ini? Karena kita lihat sendiri PT Gudang Garam telah banyak dikenal masyarakat dan menjadi produk unggulan dan masyarakat.
dalam masyarakat Indonesia khususnya. Kita lihat hari ini bagaimana PT Gudang Garam terus berdiri kokoh. Produk-produknya pun terus dikenal oleh kalangan-kalangan masyarakat. Kemudian kita berbicara terkait dengan mengekspresikan kreativitas. Kita lihat Gudang Garam telah banyak meluncurkan produk-produk baru yang lebih kreatif dan tetap terjamin mutunya. Di sini kita melihat betapa katamnya strategi pada PT Gudang Garam. Dia mampu menginovasi, berkreasi, sehingga memunculkan produk-produk baru. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Gudang Garam telah memberikan banyak sumbangsih dalam berbagai acara serta memberikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi. Nah, ini real, kita lihat sendiri beberapa acara ataupun agenda-agenda tertentu di mana PT Gudang Garam sendiri pun tidak tutup mata memberikan kontribusinya dalam hal khususnya bicara masalah uang. PT Gudang Garam selalu berkontribusi dalam hal uang. Ketika ada acara, agenda apapun, bahkan PT Gudang Garam itu sendiri berani memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu tetapi mereka berprestasi. Kemudian kita berbicara terkait dengan dalih dari misi PT Gudang Garam itu sendiri, yaitu menyediakan produk-produk inovatif yang bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Nah, kita mencoba menganalisis dari misi PT Gudang Garam itu sendiri. PT Gudang Garam yang telah sesuai dengan yang diharapkan karena Gudang Garam selalu membuat terobosan produk baru yang kreatif dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, sehingga produk baru yang dikeluarkan telah cukup dikenal dan diminati oleh para masyarakat. Nah, kemudian kita melihat ataupun mencoba berkaca dari tujuan dari PT Gudang Garam itu sendiri. Yang pertama, menjadikan perusahaan rokok termuka di Indonesia bahkan di dunia, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional, memberikan kualitas yang baik untuk konsumen, menjadikan pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Lalu kemudian dari dasar-dasar yang telah saya jelaskan tadi ataupun saya paparkan tadi terkait dengan visi misi dan tujuan, kira-kira strategi seperti apa yang dilakukan oleh PT Gudang Garam? Nah, kita akan mencoba melihat ataupun kita akan mencoba berkaca dari strategi manajemen PT Gudang Garam itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi dari PT Gudang Garam sendiri. Yang pertama, dia menentukan segmen target positioning yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing. Nah, di sini PT Gudang Garam mampu menentukan segmennya dan dia telah disusun target sehingga kemudian mampu mempertahankan kemauan ataupun keinginan konsumen itu sendiri, sehingga dia mampu mengalahkan ataupun menutupi pesaing-pesaing yang lain dalam hal memperebut produk-produk baru. Yang kedua, proses penentuan harga jual yang dapat menciptakan nilai bagi konsumen. Nah, di sini juga kita lihat perusahaan PT Gudang Garam sendiri dia menginovasi berbagai macam produk rokok. Di situ dia mencoba meminimalisir terkait dengan harga jual itu sendiri, di mana dia menginovasi terkait dengan brand-brand itu sendiri sehingga harga bisa terlihat masih terjangkau. Nah, kemudian yang ketiga berbicara terkait dengan strategi pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, terutama pada saluran distribusi. Nah, di sini kita lihat bagaimana PT Gudang Garam dia bukan hanya berdistribusi di sekeliling kota ataupun
di daerah-daerah tertentu, tetapi PT Gudang Garam ini sendiri mampu untuk terjun dari hulu ke hilir, sehingga strategi pemasaran ini yang kemudian PT Gudang Garam dikenal oleh kalangan masyarakat. Jadi singkat dari strategi manajemen PT Gudang Garam itu sendiri seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait dengan faktor eksternal. Nah, kita berbicara pesaing. Beberapa perusahaan rokok ramai memainkan perannya dalam merebut pasar rokok rendah tar, dimulai dari perusahaan rokok Sampurna dengan Emil, Jarum, LA, Start Mill dan lainnya dengan masuknya para pemain baru di industri pasar rokok mil. Nah, kemudian ada juga konsumen, adanya segmen market tertentu yang loyal dengan merek tertentu, terjamin kualitasnya dan sudah pas dengan citra rasa yang diberikan. Multi segmen Gudang Garam, tapi di sini Gudang Garam mempunyai produk untuk berbagai segmen pasar. Persaingan harga dan meningkatnya harga jual eceran dan disebabkan oleh naiknya harga bahan baku. Langkanya Presiden cengkeh, kenaikan cukai rokok menyebabkan daya beli konsumen menurun. Harga menyamai produk premium perokok baru masuk dalam industri rokok mil. Jadi ini juga menjadi pemicu dari faktor eksternal. Tetapi perusahaan ataupun PT Gudang Garam itu sendiri terus berkreasi, terus berinovasi untuk mencoba mempertahankan baik dari segi kualitasnya, segi pemasaran targetnya, dan juga yang lain-lainnya. Dan tentunya PT Gudang Garam juga tetap mempertahankan kualitasnya dan juga harga-harga yang terjangkau, di mana PT Gudang Garam terus mencoba berinovasi terkait dengan brand-brandnya itu sendiri. Misalnya yang dulunya satu bungkus besar isi 16, sehingga kemudian memicu harganya agak tinggi, tetapi dengan inovasi tersendiri, strategi pemasaran dari PT Gudang Garam sendiri, dia mampu memproduk brand baru menjadi bungkusan kecil, misalnya yang isi 12. Nah, di sini kan kelihatan harganya kecil. Nah, ini merupakan sebagai sebuah strategi untuk mengalahkan pesaing-pesaing. Nah, hal-hal inilah yang menjadi perubahan-perubahan pada PT Gudang Garam itu sendiri. Lalu kemudian kira-kira apa nih rekomendasi untuk PT Gudang Garam? Nah, dari segi SDM, tentunya Gudang Garam memprioritaskan keluarga karyawan untuk bekerja di perusahaan sebagai pekerja penerus dan tak akan diusik-usik. Gudang Garam harus di sini Gudang Garam dari sisi SDM harus berani mengisi sistem yang ada dengan SDM baru di luar perusahaan dengan memboyong talenta pilihan yang sudah punya rekam jejak bagus. Artinya dari sisi SDM-nya di sini PT Gudang Garam harus mampu merekomendasi ataupun memilih tenaga-tenaga kerja baru yang mempunyai talenta di bidangnya. Kemudian dari sisi inovasi, nah kita lihat inovasi produk dari PT Gudang Garam sendiri mengalami komplasensi, sudah puas dengan apa yang sudah diraih, sedangkan pasar terus berubah. Nah, Gudang Garam seakan tak melihat pasar rokok mulai bergeser ke segmen rokok low tar atau nikotin. Lalu, rekomendasi dari saya kepada PT Gudang Garam sendiri terkait dengan inovasi produknya adalah, yang pertama, Gudang Garam itu harus mampu melihat kebutuhan konsumen dengan mengikuti perkembangan produk yang ada di pasaran, tanpa melupakan jati diri Gudang Garam itu sendiri yang sukses dengan produk-produk kreteknya. Kemudian, yang kedua, ketika rokok mil sedang banyak dikonsumsi, tidak ada salahnya Gudang Garam memproduksi jenis rokok tersebut. Tetapi juga harus ditunjang dengan persiapan yang cukup. Kemudian, ada beberapa rekomendasi lain yang coba saya
berikan kepada PT Gudang Garam itu sendiri, yang pertama, PT Gudang Garam itu harus bisa memperluas target pasarnya kepada anak muda dengan cara mengadakan konser-konser yang memperkenalkan produknya, turut aktif dalam event-event tahunan, memsponsori, memberikan beasiswa, meskipun yang sebelumnya sudah ada, tetapi harus mempunyai inovasi baru, artinya memperluas kembali. Kemudian harus bisa membedakan hubungan pekerjaan dengan hubungan keluarga. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Di sini PT Gudang Garam jangan merekrut karyawan dengan sistem kekeluargaan. Artinya dia harus mampu memilih talenta-talenta yang mempunyai talenta khusus di bidangnya. Kemudian Gudang Garam harus bisa membedakan pekerja yang menggunakan sistem loyalitas dengan pekerja yang menggunakan sistem rekrutmen. Pemimpin tidak boleh berpikiran kaku, harus mampu berpikir jangka panjang dan bisa menerima pendapat orang lain. Mampu mengambil keputusan, lebih berani melakukan perubahan. Dinamis tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Sekian penjelasan ataupun pemaparan terkait dengan sejarah ataupun profil dari PT Gudang Garam itu sendiri, dan juga terkait dengan beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh PT Gudang Garam sehingga kemudian munculnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Harapan saya tentunya pertama bagi diri saya sendiri, berkaca dari PT Gudang Garam juga, terkhususnya hal ini menjadi motivasi bagi saya pribadi dan juga bagi semua orang, bahwa apapun permasalahannya, dalam keadaan apapun kita, siapapun lawan kita, kita harus berdiri kokoh. Yang artinya ketika kita mendirikan sebuah usaha, kita jangan mudah tergoyang atau mudah terguncang dengan munculnya pesaing-pesaing dengan memproduksi produk-produk baru. Artinya kita berkaca dari PT Gudang Garam di mana dia mampu melawan pesaing-pesaing tersebut dengan mengikuti perkembangan zaman. Dia mampu mengelola, berkreasi dan juga berinovasi dengan memunculkan produk-produk baru, brand-brand baru. Nah, yang sehingga kemudian PT Gudang Garam itu sendiri mampu bertahan kokoh hingga saat ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga kita semua, khususnya jiwa-jiwa yang ingin menjadi pengusaha atau pembisnis, bisa belajar dari PT Gudang Garam ini sendiri. Karena menurut saya pribadi, PT Gudang Garam sangat memotivasi bagi kita semua. Yang artinya dari sisi umurnya kita bisa lihat sampai detik ini dia tetap bertahan kokoh. Bahkan dia tetap menjadi tren di kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.